Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Anggi Suseno. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang induksi matematika pada ketaksamaan. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan materi tentang induksi matematika, namun pada barisan dan deret. Nanti pada deskripsi video ini akan saya sertakan link video sebelumnya. Baik, sebelumnya saya ingatkan bahwa pada video sebelumnya saya sudah jelaskan langkah-langkah pembuktian menggunakan induksi matematika. Jadi pada video kali ini saya akan langsung mempraktekkan langkah-langkah tersebut pada jenis pembuktian dengan induksi matematika pada soal ketaksamaan. Baik, langsung saja. Soal nomor 1, buktikan dengan induksi matematika untuk n lebih dari sama dengan 5, n anggota bilangan asli berlaku 4n kurang dari 2 pangkat n. Baik, langkah awal ya. Ini kita cek untuk n sama dengan 5 karena di sini kan n-nya lebih dari sama dengan 5. Apakah betul 4n kurang dari 2 pangkat n? Berarti kita cek 4 dikali 5 gitu ya, kurang dari 2 pangkat 5. 4 dikali 5 itu 20. Sementara 2 pangkat 5 gitu ya. Sebentar saya perbaiki dulu tulisannya ini. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Nah, ini benar. Benar ya? Ini disebut langkah awal. Kemudian langkah kedua atau langkah induksi ya. Untuk n sama dengan k, kita anggap benar bahwa 4k kurang dari 2 pangkat k gitu ya. Ini disebut langkah induksi. Sekarang kita ke pembuktian, bukti. Gitu ya. Bukti yaitu untuk n sama dengan k tambah 1. Apakah benar 4n kurang dari 2 pangkat n? 4 kali n-nya tadi kan k tambah 1, k tambah 1 kurang dari 2 pangkat k tambah 1. Nah, ini bisa kita kalikan 4k tambah 4 gitu ya, kurang dari 2 pangkat k tambah 1 itu sama saja dengan 2 kali 2k gitu kan. Karena kalau perkalian dengan bilangan pokok yang sama berarti pangkatnya dijumlah. Maka 4k tambah 4 itu kurang dari 2 kali 2k itu boleh ditulis 2 pangkat k tambah 2 pangkat k gitu ya. 2 kali 2 pangkat k boleh kita tulis 2 pangkat k tambah 2 pangkat k. Kita lihat karena 4k ini tadi ya, 4k kurang dari 2 pangkat k gitu ya, maka akan kita periksa bahwa gitu ya, akan diperiksa apakah 4 ini saya tandai, apakah 4 ini kurang dari 2 pangkat k ini. Nah, kita periksa 4 kurang dari 2 pangkat k. Nah, untuk nilai k lebih dari sama dengan 5 jelas ya kan? Jelas bahwa ini kan. Nah, kalau kita ganti k-nya dengan 5 jelas bahwa 4 itu kurang dari 2 pangkat k. Jadi terbukti bahwa untuk n lebih dari sama dengan 5, n anggota bilangan asli ya, n anggota bilangan asli berlaku
4n kurang dari 2 pangkat n. Oke, itu adalah jawaban soal nomor 1. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2, buktikan dengan induksi matematika untuk n lebih dari sama dengan 5, n anggota bilangan asli berlaku 2n kurang 3 kurang dari 2 pangkat n kurang 2. Oke, sama langkahnya seperti tadi. Oke, langkah awal gitu ya. Langkah awal untuk n sama dengan 5, karena ini n-nya lebih dari sama dengan 5, berarti kita mulai dari n sama dengan 5. Maka 2 kali 5 kurang 3 apakah benar kurang dari 2 pangkat 5 kurang 2? Kita cek. 2 kali 5 10 gitu ya, kurang 3 apakah kurang dari 2 pangkat 5 kurang 2? Berarti ini kan 2 pangkat 3 gitu ya. 10 kurang 3 ketemunya 7. Nah, 2 pangkat 3 itu ketemunya 8. Ternyata ini benar. Langkah awal terbukti benar. Sekarang langkah induksi. Langkah induksi gitu ya. Untuk n sama dengan k, maka berlaku 2k kurang 3 kurang dari 2 pangkat k kurang 2 gitu ya. Nah, n nya kita ganti dengan k. Sekarang pembuktian. Bukti untuk n sama dengan k tambah 1, maka 2 kali k tambah 1 dikurang 3 gitu kan, kurang dari 2 pangkat k tambah 1 kurang 2. Nah, seperti itu. Sekarang ini kita kalikan. 2 kali k ketemunya 2k. 2 kali 1 ketemunya 2 kurang 3. Gitu kan ya. Nah, sekarang ini boleh kita tulis seperti ini. 2k kurang 2 tambah 1 gitu ya. Tambah 1. Nah, kan boleh kan kita tulis karena penjumlahan itu bersifat komutatif atau pertukaran. Nah, ini juga kita boleh tulis seperti ini. 2k kurang 3 gitu ya. Tambah 2 kurang dari, nah ini 2k kurang 2 tambah 1 bisa kita tulis seperti ini. 2 kali 2k kurang 2. Karena ini kan bilangan pokoknya sama. Kalau pangkatnya berarti ditambah. Hasilnya nanti kan ke atas. Di sini kan 2 pangkat 1 tambah k kurang 2. Nanti jadi hasilnya ini juga. Nah, seperti itu. Sekarang ini bisa kita tulis 2k kurang 3 tambah 2 kurang dari. Nah, ini kan 2 pangkat k kurang 2-nya ada berapa? Ada 2. Maka jadi 2k kurang 2 bisa kita tulis seperti ini. Tambah 2 pangkat k kurang 2. Nah, tadi di langkah induksi 2k kurang 3 kurang dari 2k kurang 2. Ini ya. Nah, ini saya tandai dulu. Bentar, oke, saya tandai yang ini tadi kan kurang dari ini. Nah, sekarang kita akan mengecek kebenaran dari apakah 2 kurang dari 2 pangkat ini ya, apakah 2 kurang dari 2 pangkat k kurang 2. Nah, ya kan? Kita akan cek. Karena kita tulis di sini karena 2k kurang 3 gitu ya. 2k kurang 3 kurang dari 2 pangkat k kurang 2 gitu kan. Kita periksa apakah 2 yang ini kan kurang dari 2 pangkat k kurang 2. Nah, untuk nilai k-nya lebih dari sama dengan 5, ini kan n-nya lebih dari sama dengan 5 gitu ya. Jelas ya kan? Jelas kalau kita ganti k-nya sama dengan 5, di sini kan paling ini jadi 2 pangkat 3 dia kan. Jelas bahwa 2 kurang dari 2 pangkat k kurang 2. Nah, sehingga jadi untuk gitu ya, untuk n lebih dari sama dengan 5,
kemudian n-nya anggota bilangan asli gitu ya, anggota bilangan asli, berlaku 2n kurang 3 kurang dari 2 pangkat n kurang 2, seperti itu. Jadi terbukti. Baik, itu adalah contoh soal nomor 2. Kita akan lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Nah, sekarang kita akan ke contoh soal nomor 3. Soal nomor 3, buktikan dengan induksi matematika untuk setiap n lebih dari sama dengan 2, n anggota bilangan bulat positif berlaku 3 pangkat n lebih dari 1 tambah 2 pangkat n. Oke, sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Yang pertama adalah langkah awal gitu ya. Langkah awal untuk n sama dengan 2. Kita cek apakah 3 pangkat 2 lebih dari 1 tambah 2 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9. 1 tambah 2 pangkat 2 itu 4. 9 lebih dari 1 tambah 4, 5. Benar. Untuk langkah awal, benar. Sekarang kita cek, kita buat langkah induksinya. Langkah induksi, gitu ya. N-nya sama dengan K. Artinya apa? Maka 3 pangkat K lebih dari 1 tambah 2 pangkat K, gitu ya. Nah, sekarang kita buktikan. Kita buktikan bahwa untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, apakah 3 pangkat K tambah 1 lebih dari 1 tambah 2 pangkat K tambah 1. Nah, ini bisa kita jabarkan jadi 3 pangkat K kali 3, gitu ya. Lebih dari 1 tambah 2 pangkat K kali 2, gitu ya. Nah, 3 pangkat K kali 3 itu berarti 3 pangkat K-nya ada berapa? Ada 3 kan? 3 pangkat K tambah 3 pangkat K tambah 3 pangkat K, gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Lebih dari 1 tambah 2 pangkat K-nya ada 2, berarti 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Nah, di sini di langkah induksi tadi 3 pangkat K lebih dari 1 tambah 2 pangkat K. Oke, ini ya, saya tanda ini. Ini tampil 1 lebih dari ini kan. Nah, oke, di langkah induksi tadi kita tulis karena 3 pangkat K lebih dari 1 tambah 2 pangkat K, kita periksa apakah, nah ini 3 pangkat K nya ada 2, jadi boleh kita tulis gitu, seperti ini. Kita periksa 2 pangkat, kita periksa 2 kali 3 pangkat K, ini kan ada 2 ya, kita tulis singkat 2 kali 3 pangkat K lebih dari 2 pangkat K. Nah, untuk K lebih dari sama dengan 2. Nah, terlihat jelas di sini ya, kalau K nya kita ganti 2, 3, 4 dan seterusnya, jelas bahwa untuk K lebih dari sama dengan 2, jelas gitu ya, jelas bahwa 2 kali 3 pangkat K itu lebih dari 2 pangkat K. Jadi ya, untuk N lebih dari sama dengan 2, kemudian N-nya adalah anggota bilangan bulat positif, berarti anggota bilangan bulat itu Z gitu ya, positif. Bilangan bulat itu disimbolkan dengan huruf Z, zahlen, dari kata zahlen. Berlaku 3 pangkat N lebih dari 1 tambah 2 pangkat N. Jadi seperti itu untuk penyelesaian soal nomor 3. Setelah ini kita akan lanjutkan ke soal nomor 4. Sekarang kita ke soal nomor 4. Buktikan dengan induksi matematika untuk setiap N lebih dari sama dengan 4, N anggota bilangan bulat positif berlaku N kuadrat kurang dari sama dengan 2 pangkat N. Kita cek.
Pertama sama langkah awal. Gitu ya, langkah awal N sama dengan 4. Karena ini ada tanda sama dengannya. Oke. N sama dengan 4 berarti 4 kuadrat gitu ya, ini kurang dari sama dengan 2 pangkat 4. 4 kuadrat berapa? 16. Kurang dari sama dengan 2 pangkat 4 itu adalah 16 juga. Nah, tapi ada tanda sama dengannya. 16 kurang dari sama dengan 16. Berarti ini tetap benar gitu ya. Karena masih ada tanda sama dengannya ini. Nah, sekarang langkah kedua yaitu langkah induksi gitu ya. Induksi. N sama dengan K. Maka K kuadrat gitu kan kurang dari sama dengan 2 pangkat K. Ini langkah induksi. Sekarang kita buktikan. Bukti kalau N-nya sama dengan K tambah 1, apa yang terjadi? Nah, ini. Jadi K tambah 1 gitu ya, kuadrat kurang dari sama dengan 2 pangkat K tambah 1. Nah, ini bisa kita jabarkan. K tambah 1 kuadrat itu jadinya adalah K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Ini kalau dijabarkan gitu ya. Kurang dari sama dengan 2 pangkat K tambah 1, itu maknanya adalah 2 pangkat K dikali 2 gitu kan. Nah, ini pangkatnya 1 nih. Kemudian ini bisa kita uraikan lagi, K kuadrat tambah 2K tambah 1 kurang dari sama dengan 2 pangkat K-nya ada 2, berarti bisa kita peroleh 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Nah, di langkah induksi tadi katanya K kuadratnya kurang dari sama dengan 2 pangkat K, ya kan? Karena K kuadrat kurang dari sama dengan 2 pangkat K. Nah, kita periksa, coba kita periksa apakah 2K tambah 1 itu kurang dari sama dengan 2 pangkat K. Nah, gitu ya. Untuk gitu ya, untuk K lebih dari sama dengan 4 gitu ya, jelas bahwa 2K tambah 1 gitu ya lebih dari sama dengan 2 pangkat K. Coba cek aja nih. Kalau kita masukkan 2 pangkat 4 nih 16 kan jadinya ya. Ini 2 kali 4 8, 8 tambah 1 9. 9 itu kurang dari sama dengan kurang dari 16 gitu ya. Ini tadi kenapa ada tanda sama dengannya? Karena ketika N-nya sama dengan 4, ini tadi hasilnya sama 16 kurang dari sama dengan 16 gitu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk gitu ya, untuk N lebih dari sama dengan 4 di mana N-nya itu anggota bilangan bulat positif gitu ya, berlaku N kuadrat gitu ya kurang dari sama dengan 2 pangkat N. Nah, seperti itu. Itu adalah pembahasan soal nomor 4. Baik, kita akan ke soal terakhir, ke soal nomor 5. Berikutnya adalah soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Buktikan dengan induksi matematika untuk setiap N lebih dari sama dengan 4, N anggota bilangan asli berlaku N tambah 1 pangkat 2 kurang dari 2N pangkat 2. Oke. Sama langkahnya ya, kayak tadi. Langkah induksi dulu, langkah awal dulu. Langkah awal N sama dengan 4. Nah, kalau N-nya sama dengan 4, ini kan ada tanda sama dengannya nih. Berarti jadi 4 tambah 1 gitu ya, pangkat 2 kurang dari 2 kali 4 pangkat 2. Nah, 4 tambah 1 kan 5 ya, 5 kuadrat kurang dari 2 kali 4 kuadrat itu 16. 5 kuadrat 25 kurang dari 2 kali 16 32. Betul ya? Benar. Oke, ini langkah awal. Kemudian langkah induksi.
langkah induksi itu ya. Langkah induksi n-nya sama dengan K, berarti K tambah 1 pangkat 2 kurang dari 2K pangkat 2. Nah, sekarang kita buktikan. Bukti N sama dengan K tambah 1, berarti jadinya adalah K tambah 1 tambah 1 gitu ya, pangkat 2. Nah, sekarang kurang dari 2 kali K tambah 1 pangkat 2. Nah, seperti itu. Nah, ini supaya mudah, karena di sebelah sini kan K tambah 1 ya, K tambah 1. Saya misalkan aja nih ya, supaya tidak bingung. Misal, untuk yang sebelah sini ya. Untuk yang sebelah sini, misal A itu sama dengan K tambah 1 gitu ya. Nah, yang ini berarti kan yang ini jadinya adalah A tambah 1 kuadrat gitu kan. Ini supaya nggak bingung ya. Misal A itu adalah K tambah 1 atau K tambah 1 itu sama dengan A. Jadi ini jadinya A tambah 1 pangkat 2. Ini kalau kita uraikan kan jadinya gini, A kuadrat tambah 2A tambah 1 kan. Nah, seperti itu kan, A kuadrat tambah 2A tambah 1. Berarti ini kalau kita uraikan, maka jadinya seperti ini. A kuadrat, A nya tadi apa? K tambah 1. Berarti K tambah 1 kuadrat gitu ya, tambah 2 kali K tambah 1 gitu kan, tambah 1. Kenapa sih ini nggak langsung dijadikan K plus 2 gitu? Karena di sebelah sini K tambah 1 kuadrat. Nah, supaya muncul ini, maksudnya seperti itu. Nah, kenapa nggak saya tambah jadi 2? Sekarang sudah paham ini ya. Ini tadi prosesnya ketika saya misalkan ini tadi adalah A, sel A itu sama dengan K tambah 1, maka bentuk yang ini tadi saya tandai ya. Nah, bentuk ini tadi sama dengan ini kan. Nah, ini kalau dikuadratkan hasilnya adalah A kuadrat tambah 2A tambah 1. Ya, tinggal saya ganti. Nih, supaya paham. Sekarang saya lanjutkan. Sebelah sini kan 2. Nah, ini kenapa nggak dimisalkan A? Ya, karena di sini K kuadrat. Nah, ini langsung kita kuadratkan. K tambah 1 kuadrat itu hasilnya adalah K kuadrat gitu ya, tambah 2K tambah 1. Ini kalau dikuadratkan hasilnya ini. Nah, sekarang K tambah 1 kuadrat tambah gitu ya, ini 2K ya, 2K 2 kali 1 2 gitu ya, tambah 1 gitu kan, kurang dari 2K kuadrat, ini kan kalikan ke dalam, tambah 4K gitu ya, 2 kali 1 2. Nah, ini terus kita lanjutkan, K tambah 1 kuadrat tambah 2K, 2 tambah 1 ketemunya 3, kurang dari 2K kuadrat plus 4K tambah 2. Nah, sekarang kita lihat langkah induksinya, K tambah 1 kuadrat kurang dari 2K kuadrat ini ya. Nah, ini kan kurang dari ini. Nah, karena K tambah 1 kuadrat kurang dari 2K kuadrat gitu ya, kita periksa apakah 2K tambah 3 kurang dari 4K tambah 2. Nah, untuk nilai K lebih dari sama dengan 4, kita cek. Kalau K nya kita masukkan 4 yang paling kecil, 2 kali 4 8 kan, 8 tambah 3 11. Nah, 11 ini 11. Di sini 4 kali 4 16 tambah 2 18 kan. Nah, untuk nilai K lebih dari sama dengan 4. Nah, kalau yang paling kecil 4 saja bahwa ini benar, apalagi yang kalau 5 6 dan seterusnya kan. Untuk nilai K lebih dari sama dengan 4 jelas gitu ya. Jelas bahwa 2K tambah 3 kurang dari 4K tambah 2. Jadi untuk
Jadi untuk N lebih dari sama dengan 4 gitu ya. Kemudian N-nya itu adalah anggota bilangan asli gitu ya. Anggota bilangan asli. Berlaku N tambah 1 kuadrat kurang dari 2N kuadrat. Nah, seperti itu. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Nah, itulah contoh-contoh soal induksi matematika pada kotak samaan. Apabila kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe-nya. Teruslah belajar, teruslah jaga jarak, stay di rumah karena ini masa-masa pandemi. Turuti protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.